Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita akan sama-sama mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran akan kita mulai. Sebelumnya Bapak akan tanya kepada kalian semua, hukum Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama fardu. Hukum Islam ada berapa? 5. Pertama Fardu. kedua Sunnah. ketiga Haram. keempat Makruh. kelima. Mubah. Ya, begitu jawabannya. Yang ditanya bingung. Jadi kalau ditanya harus cepat. Yang pertama fardu. Fardu itu juga terbagi dua lagi. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang sudah baligh lagi berakal. Contohnya sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, dan lain-lain. Fardu ain ini kewajiban, intinya kewajiban tiap-tiap orang yang sudah berakal, sudah baligh lagi berakal. Artinya fardu ain itu kewajiban individu, bukan kewajiban orang banyak, tapi kewajiban kita sendiri. Jika kita sendiri tidak melaksanakannya, maka kita berdosa. Itu fardu ain. Kan fardu itu kalau dilaksanakan dapat pahala fardu, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Jadi adapun fardu ain itu kalau kita tidak melaksanakan, kita tetap berdosa. Beda dengan fardu kifayah. Perbedaan fardu ain dan fardu kifayah, fardu ain itu kewajiban kita sendiri, sedangkan fardu kifayah kewajiban orang banyak. Misalkan kita jelaskan di sini, fardu kifayah adalah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang baligh lagi berakal. Artinya sesuatu yang wajib dikerjakan bagi orang banyak yang sudah baligh lagi berakal. Contohnya menjawab salam. Menjawab salam ini, kalau ada orang memberi salam, kita tidak menjawab semuanya. Semuanya tidak ada yang menjawab, maka semua kita akan mendapat dosa. Tetapi jikalau ada orang memberi salam, di antara kita ada yang menjawab, maka yang tidak menjawab tidak berdosa. Itu bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban diri sendiri,
Sedangkan fardu kifayah kewajiban orang banyak. Apakah kita tidak wajib? Wajib juga, tapi semua orang wajib. Akan tetapi kalau ada sebagian orang yang mengerjakan fardu kifayah, maka yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Contohnya sholat jenazah misalkan. Ada 30 orang yang mengerjakan cuma 10 orang misalkan, yang 20 orang gugur kewajibannya, tidak berdosa lagi. Nah itulah fardu kifayah. Ya. Apakah fardu kifayah tidak penting? Ya penting, semuanya harus mengerjakan. Cuman kalau sudah ada sebagian yang mengerjakannya, maka yang lain tidak berdosa. Yang kedua, sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah apa? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi kalau kita kerjakan kan dapat pahalanya. Berarti antara yang mengerjakan dan yang tidak, mana yang untung? Untung mana? Untung yang mengerjakan. Untung yang mengerjakan. Nah, dikerjakan dapat pahala, tidak ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi kalau kita kerjakan lebih untung. Kalau ditinggalkan rugi. Ibarat kita punya bonus tidak kita ambil, cuma ada syaratnya ngambilnya. Nah gitu. Tidak kita ambil kan rugi. Cuma tidak diwajibkan, itu hukumnya sunnah. Kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa, cuman rugi saja. Kita kembali sunnah tadi. Sunnah seperti apa? Misalnya membaca Al-Quran, sunnah. Tetapi ada membaca Al-Quran wajib. Nah, membaca Al-Quran wajib, menuntut ilmu Al-Quran wajib. Membaca Al-Quran ketika kita sedang sholat itu wajib. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, sholatnya tidak sah. Tapi membaca Al-Quran atau menderas Al-Quran atau mengamalkan membaca Al-Quran misalkan tiap malam, itu sunnah saja. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian yang ketiga itu haram. Haram itu apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Dikerjakan mendapat dosa. Apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Itu haram. Apa yang diharamkan oleh Allah? Banyak. Seperti haram mutlak, anjing, babi, halal itu haram mutlak. Tidak ada khilafiahnya, semuanya haram. Jadi kalau kita kerja atau kita makan mendapat dosa, kita tinggalkan mendapat pahala. Mencuri haram. Merampok haram. Minum arak, minum bir haram. Apalagi arak. Arak itu kan temannya arak tua anjing babi. Kalau mencuri haram. Haram itu kan kalau dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Beruntung sekali kita sebagai umat Islam, selama kita tidak mencuri mendapat pahala. Subhanallah. Kemudian kita lanjut. Apalagi setelah haram? Makruh. Dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Kebalikan daripada
sunnah. Dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Orang melaksanakan yang makruh itu tidak berdosa hukumnya. Seperti orang merokok itu tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan rokok itu mendapat pahala. Apalagi yang makruh. Yang makruh, banyak yang makruh. Tidur setelah sholat asar. Itu kalau kita tidur itu tidak berdosa. Tetapi kalau kita tidak tidur pada waktu asar justru dapat pahala. Tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh itu kan makruh hukumnya. Kalau kita tidur tidak berdosa. Tetapi kalau kita tidur tidak berdosa. Kalau kita tidak tidur mendapat pahala. Beruntung sekali ya kita sebagai umat Islam diberikan oleh Allah untuk meraih amal sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir harus atau mubah. Apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Artinya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak berpahala. Boleh-boleh saja seperti apa? Makan, minum, tidur. Tidur kita mau tidur mau tidak bermasalah. Tidak ada dosa dan pahalanya. Mau makan, mau minum tidak ada dosa dan pahalanya. Tapi kalau kita tidak tidur akan mendatangkan badan tidak maksudnya tidur misalnya begini. Tidurnya misal siang hari, zuhur, sebelum zuhur kita tidur. Atau setelah sholat zuhur kita tidur menunjukkan waktu asar. Ada capek kan? Kita tidak tidur tidak berdosa. Tidur juga tidak berpahala. Semuanya boleh-boleh saja. Pakai sendal boleh-boleh saja. Tapi yang mubah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, ada yang bermanfaat. Di zaman sahabat Rasulullah SAW, mubah yang tidak bermanfaat di zaman para sahabat itu ditinggalkan. Apalagi yang makruh kalau tidak bermanfaat itu harus ditinggalkan. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang, nanti bisa bertemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan juga kita belajar pada hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan kepada orang yang menonton video kita ini, mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah keselamatan dunia dan akhirat. Cukup sampai sekian, cukup sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.